Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 6, yaitu penilaian internal. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ari Latifah Rahma, lalu ada Amanda Putri Apriliani, Desma Uli Hasibuan, Hasna Safariatul Jahro, Maharani Yulia Sakti, dan Siti Rizkia. Yang pertama, hakikat audit internal. Audit internal adalah proses independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada manajemen mengenai efektivitas, efisiensi, dan keandalan operasi perusahaan. Selain itu, fungsi audit internal memberikan wawasan dan saran dalam menghadapi tantangan bisnis seperti perubahan teknologi, resiko siber, serta isu keberlanjutan dan ESG. Kekuatan-kekuatan internal. Setiap organisasi seperti rumah sakit, universitas, dan lembaga pemerintah memiliki area fungsional berbeda sesuai karakteristik operasionalnya. Misalnya, rumah sakit mencakup keperawatan dan kardiologi, sedangkan universitas memiliki program akademik dan riset. Setiap divisi dalam organisasi besar memiliki kekuatan dan kelemahan. Kompetisi khusus adalah kemampuan unik yang sulit ditiru pesaing dan menjadi sumber keunggulan kompetitif, misalnya inovasi dari R&D. Strategi organisasi bertujuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan membangun kompetisi khusus. Disinilah audit internal berperan penting karena dapat menilai sumber daya internal, efisiensi, dan peluang perbaikan secara menyeluruh. Beberapa ahli seperti Robert Grant menekankan bahwa dalam lingkungan yang cepat berubah, audit internal lebih penting dari audit eksternal karena sumber daya dan kemampuan internal adalah landasan yang lebih stabil untuk strategi jangka panjang. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu proses melakukan audit internal. Audit internal melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi data tentang operasi perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama. William King menyarankan tim lintas divisi mengidentifikasi 10-20 faktor penting yang mempengaruhi masa depan organisasi. Menentukan kekuatan dan kelemahan utama bukan tugas mudah karena memerlukan analisis, diskusi, dan konsensus antar manajer dari berbagai bidang. Proses ini penting karena hasil audit digunakan dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Audit internal membutuhkan kerjasama antar fungsi seperti manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, lead bank, dan sistem informasi. Setiap divisi saling mempengaruhi. Contohnya, lead bank menciptakan produk yang dipasarkan dan keuangan membatasi pilihan operasional. Pemahaman lintas fungsi ini penting untuk menyusun strategi yang realistis dan efektif. Jika hubungan fungsi diabaikan, strategi bisa gagal, apalagi dalam organisasi besar, kompleks, dan tersebar secara geografis. Perkenalkan, nama saya Desma Uli Hasibuan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kali ini. Menurut Igor Ansov, perusahaan sukses kini tidak cukup hanya mengandalkan satu fungsi seperti produksi ataupun pemasaran, melainkan harus mengintegrasikan berbagai fungsi secara sinergi untuk menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Kemudian pembahasan mengenai pandangan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya atau RBV, pendekatan RBV atau Resource Based View yang populer sejak 1990-an yang dipelopori oleh J. Burney menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting daripada faktor eksternal yang mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
RBV mengelompokkan sumber daya internal menjadi 3 kategori utama. Yang pertama sumber daya fisik, yaitu mesin, lokasi, teknologi, bahan baku, dan pabrik. Yang kedua sumber daya manusia, yaitu karyawan, pelatihan, pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga sumber daya organisasi, sistem informasi, proses perencanaan, paten, merek dagang, hak cipta, dan basis data. Selanjutnya ada menyatukan strategi dan budaya. Apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan adalah pola perilaku yang terbentuk dari proses adaptasi eksternal dan integrasi internal dan menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam berpikir dan bertindak. Budaya ini menyebar ke seluruh bagian organisasi dan mempengaruhi hubungan antara fungsi bisnis. Budaya perusahaan mencakup elemen-elemen seperti nilai dan kepercayaan, ritual dan seremonial, mitos, cerita dan simbol, bahasa dan gaya komunikasi, tokoh atau pahlawan organisasi. Dalam manajemen strategis, budaya perusahaan sangat penting karena mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, dapat menjadi kekuatan atau kelemahan organisasi. Strategi yang tidak sesuai dengan budaya akan sulit diterapkan dan beresiko gagal. Budaya yang mendukung strategi dapat mempercepat perubahan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, budaya harus dievaluasi dalam audit internal strategis dan jika perlu disesuaikan untuk mendukung arah strategis organisasi. Keberhasilan reformasi strategis bergantung pada kemampuan manajemen untuk menyelaraskan budaya dengan kebutuhan perubahan. Budaya sendiri dan budaya asing. Dalam dunia bisnis global, pemahaman terhadap budaya, nilai dan norma lokal sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dan berkelanjutan. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi praktik manajemen, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Contoh budaya bisnis di berbagai negara. Pertama, di negara Jepang, konsep POM menekankan harmoni dan kerjasama kelompok. Manajer yang memahami ini dapat membangun hubungan kerja yang lebih solid. Di negara China, konsep Guanqi mengedepankan hubungan pribadi dan jaringan kepercayaan, sangat penting untuk kesuksesan bisnis jangka panjang. Di Korea Selatan, Inwa menekankan hierarki dan rasa hormat terhadap otoritas. Pemahaman ini mendukung interaksi yang efektif dalam struktur organisasi. Kesimpulannya, pemahaman lintas budaya sangat penting dalam manajemen global. Tanpa penyesuaian terhadap nilai lokal, perusahaan dapat menghadapi hambatan serius dalam menjalin hubungan bisnis, menjalankan strategi, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, pemasaran. Pendekatan strategi untuk memahami kebutuhan konsumen dan memenuhi keinginan mereka secara menguntungkan bagi perusahaan. 3 prinsip utama. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, tujuan, yaitu penjualan yang menguntungkan, bukan sekadar volume. Yang ketiga, aktivitas pemasaran harus terintegrasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konsep pemasaran. Yang pertama yaitu orientasi produksi, fokus pada produksi massal dan efisiensi biaya. Yang kedua ada orientasi produk, menekankan kualitas dan inovasi produk. Yang ketiga ada orientasi penjualan, penjualan agresif, promosi intensif, dan peningkatan volume penjualan. Yang keempat ada orientasi pemasaran, yaitu berpusat pada konsumen, memahami kebutuhan, dan membangun hubungan jangka panjang. Yang kelima ada orientasi pemasaran, sosial, dan keberlanjutan, yaitu menggabungkan kepuasan konsumen dengan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Yang keenam ada orientasi pemasaran holistik, yaitu pemasaran sebagai sistem terintegrasi yang mencakup berbagai saluran dan aspek seperti digital, branding, layanan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada orientasi pemasaran berdasarkan nilai, yaitu menawarkan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan harga yang dibayarkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi utama pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada penjualan produk atau jasa proses menawarkan dan menjual produk ke konsumen. Yang ketiga ada perencanaan produk dan jasa, yaitu merancang, mengembangkan, dan menyempurnakan produk. Yang keempat ada penetapan harga, yaitu menentukan harga berdasarkan nilai, biaya, dan pasar. Yang kelima ada distribusi, yaitu menyalurkan produk ke pelanggan secara tepat waktu dan efisien. Yang keenam ada riset pemasaran. Riset pemasaran itu yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pasar dan pesaing. Yang terakhir ada analisis peluang,
yaitu mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan inovasi produk. Selanjutnya ada keuangan dan akuntansi. Keuangan dan akuntansi memiliki fungsi yaitu alat untuk menilai daya saing dan kesehatan perusahaan. Yang kedua ada memberi wawasan tentang kondisi finansial dan membantu merumuskan strategi. Yang ketiga ada faktor penting likuiditas, leverage, profitabilitas, arus kas, dan modal. Yang terakhir ada analisis keuangan menjadi dasar dalam mengelola sumber daya. Baiklah, selanjutnya ada fungsi keuangan atau akuntansi menurut James Van Horn. Fungsinya itu meliputi yang pertama keputusan investasi, yaitu penganggaran modal. Yang kedua ada keputusan pendanaan, yaitu struktur dan sumber modal. Yang ketiga ada keputusan dividen. Keputusan dividen itu berisi tentang pembagian keuntungan atau laba ditahan. Yang terakhir ada setiap keputusan dianalisis menggunakan rasio keuangan. Ada jenis dasar dan rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada quick ratio, yaitu sama dengan aset lancar dibagi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Yang kedua, return on asset, sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, mencakup debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Yang kedua ada interest coverage, sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga. Yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu aset turnover sama dengan pendapatan dibagi dengan total aset. Yang kedua yaitu inventory turnover sama dengan HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Selanjutnya, yang kelima ada rasio efisiensi, yaitu operating expense ratio sama dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan. Yang kedua yaitu fixed asset turnover sama dengan pendapatan dibagi dengan aset tetap. Yang keenam ada rasio pasar, yang mencakup dengan price to earnings sama dengan harga saham dibagi dengan laba per saham. Yang terakhir ada rasio utang, yang mencakup debt ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.